Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam merenungkan GPK Pangkal Pinang edisi Senin 14 April 2025. Saudara, apakah saudara pernah merasa adalah sia-sia saudara berdoa meminta perlindungan daripada Tuhan? Mungkin saudara mendoakan kerabat saudara yang sakit, orang tua atau istri atau anak atau teman saudara. Kemudian saudara mendapati penyakit mereka tidak menjadi baik, tetapi menjadi memburuk. Bahkan mungkin di antara kita yang mengalami kehilangan, yaitu orang yang kita doakan justru malah meninggalkan dunia ini. Atau untuk hal yang lain, saudara mendoakan anak-anak saudara, tetapi mereka tetap mengalami kecelakaan yang berat, yang serius. Atau mungkin saudara meminta perlindungan atas pekerjaan bisnis saudara, tetapi musibah tetap terjadi. Saudara menderita kerugian, kehilangan, saudara mengalami perampokan atau pencurian. Apa gunanya berdoa kalau begitu? Sia-sia saya berdoa kalau tetap saya mengalami hal-hal yang tidak baik ini. Saudara, apakah betul pertanyaan seperti itu? Apakah itu benar sia-sia kita berdoa? Saudara, tuduhan seperti ini sering dipakai oleh orang-orang yang kecewa kepada Tuhan, juga orang-orang yang ateis atau yang memutuskan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, mari kita berdoa untuk meminta bimbingan dari Allah kita sesuai dengan firman-Nya. Bapa surga, Engkau mengetahui ketika kami berdoa meminta bantuan padamu, dan Engkau mengetahui apa yang menjadi perasaan-perasaan kami ketika Tuhan mengizinkan apa yang terjadi dalam kehidupan kami, mungkin tidak seperti yang kami harapkan, atau tidak seperti yang kami doakan, atau yang kami minta kepadamu. Ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu lewat renungan hari ini, dan hiburkanlah kami yang sedang marah, kecewa, atau berduka cita. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mengapa kita perlu berdoa meminta perlindungan dari Tuhan kalau hidup itu tetap tidak kebal, tetap kita bisa mengalami penderitaan, kehilangan, kerugian, dan lain-lain. Soalnya di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, Rasul Paulus menulis sebagai firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, kita bisa meminta perlindungan daripada Allah, atau kalau Tuhan memang mengizinkan pencobaan, kita bisa meminta agar pencobaan yang kita alami itu tidak melampaui kekuatan kita. Dan kalau memang itu benar-benar terjadi, mengalami penderitaan yang berat, seperti janji firman Tuhan ini, kita bisa minta jalan keluar dari Tuhan. Tapi saudara, bukankah dalam hidup kita akan mengalami masa-masa kita merasa Allah mengangkat perlindungannya? Dan saya yakin itu benar. Ada masa-masa Tuhan mengangkat perlindungannya dari diri kita. Dengan kata lain, kita mengalami pencobaan yang berat, yang susah, bahkan kehilangan. Paulus sendiri pernah mengalami bagaimana Allah menyingkirkan perlindungannya. Ini nampak di dalam suratnya yang kedua kepada jemaat Korintus. Kalau tadi itu 1 Korintus 10 ayat 13, adalah surat Paulus yang kedua. Dia mengalami satu pencobaan. Ayat 7 dari pasal 12, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Jadi ini motif dari Allah, supaya Paulus tidak sombong karena dia dapat penglihatan. Maka aku diberikan satu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Sekali lagi, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, saudara, dari sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu semacam melepaskan perlindungannya dan mengizinkan seorang utusan iblis untuk mengganggu Rasul Paulus. Dan bahkan ketika Paulus sudah berkali-kali berdoa meminta agar utusan dari iblis itu lalu atau diangkat daripadanya, Tuhan menolaknya. Bahkan Tuhan mengatakan, dalam kelemahanmu lah kuasaku akan menjadi sempurna. Dan kalimat terakhir, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Artinya ini menunjuk kepada imannya, ya, bersandar kepada Kristus, berserah penuh kepada Kristus. Saudara, seringkali orang yang kuat, orang yang mampu, orang yang cerdas itu lebih sukar untuk kuat imannya karena dia lebih percaya kepada dirinya sendiri. Tetapi dalam kelemahan-kelemahan kita, justru iman kita bisa menjadi kuat dan kuasa Kristus yang menopang kita itu akan lebih kita rasakan. Nah, saudara, ada pencobaan yang tidak Tuhan beri jalan keluar. Jalan keluarnya adalah bertahanlah. Kasih karuniaku akan cukup untukmu. Bahkan dalam kelemahanmu lah, kuasaku, kata Tuhan Yesus, menjadi sempurna. Jadi, perlindungan yang Paulus punya adalah penyertaan Tuhan untuk melewati atau tetap mengalami penderitaan itu. Terlihat tidak menyenangkan, tidak seperti yang kita harapkan. Nah, saudara, mungkin kita bisa protes kepada Tuhan. Apa manfaatnya bagi saya dengan Tuhan mengangkat perlindungannya dan saya mengalami kesusahan? Apa untungnya bagi saya? Saudara, kalau saudara merasa protes seperti itu, ironis sekali karena justru Alkitab memberitahu alasannya. Ibrani 10 ayat 3 dan ayat 35. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab, ini alasannya, kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Artinya, saudara, ada alasan yang baik di balik pencobaan yang berat. Di balik Tuhan mengizinkan Dia mengangkat perlindungannya atas diri kita, atas orang yang kita kasih atau atas barang yang kita sayangi. Dia mengizinkan kita mengalami kehilangan, kerugian seperti jemaat yang dimaksudkan oleh penulis Ibrani ini. Mereka ikut ambil bagian dalam penderitaan orang hukuman. Ketika hartanya dirampas, mereka terima peristiwa itu dengan sukacita. Karena mereka tahu mereka memiliki harta yang lebih baik dan sifatnya lebih tetap karena bersifat kekal. Mereka tahu ada upah yang besar. Nah, kemudian dilanjutkan di ayat 36-nya, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ayat 37, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar, kata Tuhan, akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Jadi kalau hidup kita dihancurkan, diremukkan, kita mengalami kehilangan, saudara, itu karena Tuhan menyediakan upah yang lebih besar, harta yang lebih baik, yang lebih menetap. Itu kalau kita merespon dengan iman dan bertekun, tetap setia dalam penderitaan tersebut. Nah, saudara, Tuhan tidak hanya secara teori saja, sebatas teori.
Yesus sendiri, anak Allah, mengalami arti kehilangan perlindungan Allah. Tetapi dia terima itu demi kebaikan kita. Itu ketika Tuhan Yesus disalibkan. Dia mengalami apa yang para teolog tidak selesai, tidak tuntas untuk memahaminya. Dia ditinggalkan oleh Bapa, sehingga ia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kenapa? Sebab Bapa menimpakan kepadanya segala kejahatan kita. Yesus menanggung semua hukuman dosa kita. Dia menjadi dosa terkutuk karena kita. Dia ditinggalkan oleh Allah. Saudara, Yesus adalah orang yang mengalami kesepian di Jumat Agung, kehilangan teman-temannya, teman-teman terdekatnya mengecewakannya, meninggalkannya. Salah satu muridnya, sahabatnya, menjualnya. Orang banyak di Yerusalem yang baru sekitar 5 hari sebelumnya menyambut dirinya dengan sambutan seperti seorang raja yang berseru, "Hosana bagi anak Daud," adalah yang sekarang meneriakkan, menghina, dan menyaksikan dia menderita. Saudara, malam ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia sangat ketakutan dan cemas. Dia berkata seperti mau mati. Karena itu dia bahkan berdoa sampai 3 kali. Tetapi dia tahu, meski Bapa akan melepaskan perlindungannya atas dirinya, dia akan diserahkan, dia akan dianiaya sampai mati. Dia akan ditinggalkan karena dia akan menjadi terkutuk. Itu adalah untuk tujuan yang lebih besar. Yesus menerima upah, yaitu nama di atas segala nama, raja di atas segala raja. Segala kuasa Bapa letakkan di hadapannya, di bawah kakinya. Dan umat tebusannya menjadi hadiah bagi dia. Inilah tujuan yang lebih besar yang Yesus rela tanggung kehilangan perlindungan Bapaknya. Jadi saudara, mari kita pandang setiap penderitaan, setiap kehilangan, setiap momen kita merasa Allah mengangkat perlindungannya atas kita. Allah sebetulnya tetap beserta kita, tapi Dia izinkan kita mengalami. Jangan kita bersungut-sungut, saudara. Karena ada upah besar yang menanti kita di surga. Jadi saudara, mengapa kita tetap berdoa meminta perlindungan? Kalau toh dalam hidup kita tetap akan mengalami pencobaan, penderitaan, kehilangan, ya seolah-olah Allah itu meninggalkan kita. Ada beberapa alasan. Saudara, yang pertama, Alkitab menyuruhnya dan para tokoh-tokoh orang beriman melakukannya. Daud, Musa, Abraham, para rasul, mereka berdoa meminta perlindungan Allah. Jadi kita lakukan karena Alkitab menyuruh, dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Alasan yang kedua, karena Tuhan Yesus juga mengajarkannya. Jauhkanlah kami dari pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mengajarkan umatnya, muridnya untuk berdoa meminta perlindungan. Yang ketiga, karena Allah adalah Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang senang melindungi kita. Nah, saudara, kita juga harus ingat alasan yang berikutnya. Sebelum kita mengalami kehilangan, atau kalau memakai istilah surat Ibrani, kita mengalami kerugian. Saudara, kita perlu ingat, sebelum hari itu, hari-hari yang kita sebut hari yang bahagia, hari yang aman, hari yang tenang, semua hari itu adalah karena perlindungan Tuhan. Jadi meminta perlindungan Allah itu tidaklah pernah sia-sia. Sebagai contoh, saat ini saya berumur 39 tahun. Apakah selama 39 tahun itu Tuhan tidak pernah melindungi saya? Tentu karena ada perlindungan Tuhan, saya bisa menginjakkan kaki di usia 39 tahun ini. Nah, saudara, kalau ke depannya suatu hari Tuhan mengangkat perlindungannya atas diri saya dan saya harus meninggalkan dunia itu, bukan berarti Allah tidak pernah melindungi saya. Nah, saudara, jadi tidak masuk akal kalau kita berpikir, kalau saya kehilangan, kalau saya mengalami kerugian, berarti saya sia-sia berdoa meminta perlindungan Tuhan. Tidak, saudara. Saudara adalah orang-orang yang Tuhan kasihi seperti biji matanya. Nah, jadi tidak sia-sia.
Dan yang terakhir, perlindungan yang paling penting pada akhirnya adalah dari dosa. Perlindungan dari ketidakpercayaan yang membuat kita menjadi tidak layak, kita menjadi tidak menerima pengampunan dosa. Kita menjadi orang-orang yang eh, tidak lagi dihitung sebagai umat Allah kalau kita mengundurkan diri. Tetapi seperti kata penulis Ibrani, kita bukanlah orang yang seperti itu. Mari kita tetap setia, bertekun, tetap percaya, meskipun kita harus menanggung kehilangan, penderitaan, itulah salib kita. Dan suatu hari salib kita akan Tuhan gantikan dengan mahkota. Jadi saudara, bila ada perasaan di dalam hati saudara, sia-sia saya berdoa, toh hidup saya tetap hancur, hidup saya tetap kehilangan. Saudara, itu didasarkan pada perasaan saudara yang disebabkan karena kesalahmengertian tentang makna perlindungan. Allah tidak berarti melindungi kita di dunia ini kita bebas dari segala bentuk penderitaan ataupun kehilangan. Suatu hari kita akan kehilangan. Suatu hari kita akan meninggalkan dunia ini. Saudara, ketidakpercayaan bahwa Allah berdaulat dan maha kuasa dan punya maksud baik. Dan yang terakhir, perasaan seperti itu adalah tidak berpikir bahwa hidup ini bukan tentang di dunia ini, melainkan tentang hidup yang kekal. Jadi kalau saya mengalami kehilangan, penderitaan, duka cita, karena Tuhan menyediakan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih tetap. Kiranya Tuhan menolong kita di tengah masa yang sukar, pada masa ini, mari kita tetap mata kita tertuju pada kekekalan, kepada Kristus. Tuhan, tetaplah lindungi saya. Tuhan, tetaplah pegang tanganku dan jangan lepaskan aku. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode lainnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.